Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pemirsa Miftahul Ulum TV, dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya, Haidar Nasim, dalam acara podcast spesial dalam rangka merayakan peringatan HUT Kemerdekaan RI ke-78 dengan tema Terus Melaju untuk Indonesia Maju. Pemirsa, podcast kita hari ini menghadirkan narasumber Kiai Usman Arumi. Beliau adalah Dewan Pengasuh Pondok Pesantren Miftahul Ulum Jogoloyo Demak, atau bisa kita katakan sebagai Gusnya pondok ini. Gus, apa kabar? Baik, Sehat ya Gus ya? itu pertanyaan sebenarnya agak ambil. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya itu mengandung unsur kebohongan. Ah, Ketika sampean itu bertanya apa kabarmu, kalau aku bilang baik padahal ini sedang sedih, itu kan bohong. Oke, kalau ditanya tanpa kebohongan, jawabannya apa Gus? Jawabannya eh, sesuai SOP. Sesuai SOP. Baik Ya, berarti ya. baik. Baik ya. Oke, Gus Usman, hari ini kan kita merayakan kemerdekaan RI yang ke-78 nih. Temanya sangat bagus Gus. Melangkah maju untuk Hmm, apa namanya? Melaju ya. untuk Indonesia maju. Tanggapan Gus Usman bagaimana Gus? Indonesia maju. Kalau status kita itu posisinya sebagai santri, tentu pengertian tema ini akan beda kalau dipahami oleh orang yang tidak santri. Nah, berhubung posisi saya ini sebagai santri, maka perspektif yang akan saya pakai itu juga santrinya. Indonesia maju bisa kita pahami. Pemerintah Indonesia sekarang itu juga sedang mewacanakan Indonesia maju pada 40 seribu 2045 itu 2045. kan Heeh. diwacanakan Iya, seperti itu. iya. Nah, dari kalangan pesantren sendiri membaca tema Indonesia Maju ini tentu sangat sangat eh, apa ya, maju dalam perspektif bukan cuma maju dari sisi ekonominya, Heeh. maju bukan dari sisi infrastrukturnya, maju bukan dari sisi keamanan atau dan lain-lain. Heeh. Akan tapi Indonesia Maju ini juga bisa kita pahami, bisa kita hayati tema tersebut melalui cara pesan. Salah Ya, satunya Indonesia Maju dari perspektif apa kewirausahaan ala santri. oke. Indonesia Maju dari perspektif santri itu bisa berprestasi di kancah tidak hanya nasional tetapi Heeh. internasional. Yang hari-hari ini itu sudah dibuktikan ada Heeh. beberapa santri yang memang sudah menjadi satu apa satu template bagi Heeh. pemerintah untuk diteropong. Hmm. Salah satunya itu ada Gus Ainun Najib. Iya, betul. Gus Ainun Najib itu sekarang bekerja di Singapura. Ya. Itu mau ditarik pemerintah itu nggak mau. Itu produk Nahdlatul Ulama. Iya, betul, betul, Gus. Nah, pesantren sekarang dalam dalam membaca sejarah Indonesia Maju itu saya membayangkan satu situasi di mana pesantren itu tidak lagi dipandang sebelah mata. Oke. Itu kemajuan secara kemenyeluruhan. Jadi bukan cuma dipandang bahwa ini pendidik atau lembaga pendidikan berbasis agama yang hanya mengurusi dunia saja, Heeh. mengurusi hal-hal yang sifatnya itu kampungan, Heeh. seperti misalnya ngaji alif bata di alif bata di musola, Musola. ngaji yang doa di Oh, kampung-kampung. kampung. Padahal dari situ sebenarnya kita juga bisa melihat bahwa pendidikan paling dasar yang harus didapatkan oleh si anak ini Heeh. itu kalau di Jepang itu yang ngajari profesor, Iya. dasar-dasar itu TK, kemudian sekolah dasar itu kalau di Jepang itu yang mengajari langsung profesor, Heeh. titelnya itu profesor.
Maka saya membayangkan kalau kemudian kita mengadopsi budaya di Jepang itu untuk kita pakai, itu anak-anak pesantren, anak-anak kampung atau anak-anak yang bersiap menuju pesantren itu sudah siap dengan segala dinamika yang akan dihadapi. Jadi kalau saya nangkep stereotip santri itu zaman sekarang itu masih dipandang sebelah mata. Ya. Santri itu identik dengan kaum marginal, kaum bawah. Dan itu sudah saatnya santri merubah itu semua kan. Bukan cuma santrinya, tapi seluruh komponen masyarakat. Bahwa seluruh komponen masyarakat, apalagi ya sekarang itu kita dihadapkan pada persoalan yang begitu penting dengan adanya pesantren-pesantren yang secara garis besar itu tidak mencerminkan pesantren itu sendiri. Ya. Di satu sisi pesantren kita berusaha membangun stereotip agar lebih meningkat. Ya. Tapi di sisi lain ada pesantren yang nggak usah kita sebut ya, itu malah menghancurkan apa pola pikir yang ingin kita bangun. Nah ya betul. Jadi ini sebenarnya kontradiktif secara redaksional. Kita itu berjuang di pesantren itu kita berjuang habis-habisan untuk meningkatkan harga diri pesantren, untuk meningkatkan marwah pesantren. Akan tapi di sisi lain ada satu dua pesantren oknum itu menghancurkan itu. Yang viral itu selalu menjadi ukuran sehingga itu pondok-pondok yang tidak viral itu ditiadakan. Ya betul. Sehingga ya pola pikir yang terbangun di masyarakat awam itu, oh berarti pesantren itu seperti itu. Jadi kayak bahasanya tuh penurunan nilai itu disebabkan iya betul. Agak melenceng sebenarnya dari tema kemerdekaan. Ayo kembali lagi pokoknya. Gini Gus, selanjutnya kita bicara tentang pesantren. Bagaimana pesantren sebagai lembaga pendidikan agama tadi terus berkontribusi dalam bentuk semangat patriotisme dan perjuangan kemerdekaan. Santri dalam upayanya membentuk rasa nasionalisme itu seperti yang saya katakan tadi, itu tentu perspektifnya akan beda dengan rasa nasionalisme yang dibangun di lingkungan PNS atau di lingkungan ABRI atau sekarang TNI atau di lingkungan dokter. Itu kan rasa nasional yang terbangun di dalam diri dokter, itu pasti dia akan berpikiran, oh aku akan mengabdi untuk menolong masyarakat ini, kalau aku jadi dokter ini nanti akan saya turunkan harganya sehingga itu bisa membantu kaum bawah untuk berobat. Itu rasa nasionalisme. Kemudian rasa nasionalisme dari kalangan bank juga, rasa nasionalisme yang terbangun di dalam diri pesantren, upaya pesantren sebenarnya itu kan juga sesuai tupoksinya. Tupoksi pondok pesantren itu mengajar kitab-kitab salaf terutama. Dengan kitab-kitab salaf yang diajarkan di dalam pondok pesantren, kemudian dapat kita pahami bahwa itu sebenarnya sekaligus menjadi langkah pencegahan radikalisme. Dengan mencegah radikalisme, artinya secara gak langsung pondok pesantren itu memberikan satu sumbangsih agar negara Indonesia tetap menjadi negara Indonesia, bukan negara Indonesia yang kemudian beralih wajah menjadi Suriah. Itu kan sangat sebenarnya itu tugas yang sangat berat, tetapi tidak kelihatan. Loh, bayangkan misalnya di dalam diri Nahdlatul Ulama sebagai wadah bagi banyak pesantren itu tidak memiliki prinsip atau tidak memiliki karakter wasatiyah, modernisasi atau moderat, menjadi moderat, itu kita sedikit lagi akan menjadi Suriah, sedikit lagi akan menjadi ISIS, Afghanistan, sedikit lagi akan menjadi Afghanistan. Nah, pondok pesantren
dengan tugas seperti itu kita harus menyadari bahwa meskipun tugasnya itu tidak kelihatan, akan tapi sumbangsih kita terhadap bangsa ini agar tak menjadi bangsa yang baldatan Tiba. toyiban itu sangat terasa. Bayangkan saya di Mesir itu agak lama. Di sana saja itu membuat acara di di outdoor itu nggak bisa. Oh. Jadi setiap 100 Heeh, meter heeh. itu ada semacam Sniper. sniper. Itu di Mesir. Padahal Mesir itu relatif punya itu relatif aman Heeh. dibandingkan dengan negara Timur Tengah lainnya. Akan Heeh. tapi untuk membuat acara saja itu nggak bisa. Bayangkan kemudian kita bandingkan, komparasikan dengan di Indonesia. Heeh. Buat acara 24 jam itu bisa, Boleh-boleh aja. boleh-boleh aja. Bahkan kawinan itu aja yang 3 hari full. 3 hari full. Dari It, satu daerah sampai seminggu, Gus. iya, itu menunjukkan betapa Indonesia itu sebenarnya kaya atau sangat aman. Sangat aman dan kemudian eh, ibadah itu juga tidak terganggu dengan was-was jangan-jangan itu nanti ada yang ngebom, ada rudal sudah Iya. siap sudah diluncurkan. Iya. Itu kan kita nggak punya perasaan itu di Iya betul, Indonesia nggak ada. dibandingkan kalau di Di daerah Timur Tengah sana. ya, maka upaya kita untuk membangun rasa nasionalisme, rasa patriotik terhadap para santri itu sebenarnya ya mengaji yang Sing tenanan. sehingga dengan belajar tenanan efek besarnya itu sekaligus mencegah eh, Paham-paham gitu. paham-paham Paham-paham. atau mencegah terpapar dari Terpapar. ajaran-ajaran Heeh. yang nyeleweng. Loh, kalau bayangkan itu enggak, kalau di kita sebutkan Solo itu ada beberapa pondok di situ yang memang yang diajarkan itu ya untuk itu. Iya, tujuannya itu. Padahal namanya juga pondok pesantren. Santai. Padahal minta izinnya sama Indonesia, Ya, tapi niatnya malah ya. Maka itu. rasa nasionalisme bagi pesantren, bagi anak-anak santri itu dibangun pertama-tama harus di lewat dasar itu ya ngaji sesuai apa yang menjadi kurikulum dalam. Jadi bahasanya tuh mengawinkan antara agama dengan nasionalisme. Bisa. Bisa ya. Karena kalau enggak, gimana? rasa nasionalisme itu efek. Oh, efek. Efek dari kita itu belajar itu tadi. Oh, jadi buah belajar agama itu adalah Efek nasionalisme. Jadi kalau nggak ada rasa nasionalisme, belajarnya harus dipertanyakan berarti. Lo coba bayangkan kita itu sedang melihat beberapa orang yang direkrut hanya melalui medsos. Nah iya, iya, Direkrut untuk perang iya. di negara Timur Tengah hanya melalui medsos. Hanya diiming-imingi nanti itu kalau mati dapat 72 bidadari. Iya betul. Itu kan paham-paham yang menurut saya itu agak menjengkelkan ya. Kita bukan mengatakan sesat tapi agak menjengkelkan. Gregetno. Ya, harus mati oleh 72 bidadari. Iya caranya kita menikmati 72 bidadari itu gimana itu kan nggak dipikir. Iya betul. Mati kok. Iya betul. Ya enak gitu. Enak. Langsung mati kok. Langsung mati lagi diupai. Ya, itu kan penangkapan yang salah. Iya. Dan itu secara masif dilakukan dan banyak. Iya, di medsos sekarang sedang marak ya. Oke. Gak usah jauh-jauh ntar kita kejauhan bahasnya Gus, kita langsung ke masa malah mah. Lalu gimana Gus? Apa nilai-nilai karakteristik khusus? Jadi kita bicara sejarah nih sebenarnya Gus. Jadi peran penting. Jadi peran santri itu kan setahu saya santri itu sangat berperan. Iya. Supaya menurut jenengan apa yang bisa jenengan bagi terkait peran santri itu? Kalau kita membahas tentang peran santri di dalam terutama dalam kemerdekaan, ya. Saya teringat cerita bahwa Kapas Buah itu salah satu pendiri Nahdlatul. Waktu itu tahun 48 itu Irian Jaya
atau Irian Barat ya. Irian Barat. Kalau sekarang Irian itu tahun 48 Belanda itu menduduki bercokol di Irian Barat. Padahal kita sudah memproklamirkan diri 45 itu kita merdeka. Tapi 3 tahun kemudian tahun 48 itu Belanda masih bercokol di Irian Barat. Sehingga Soekarno itu memiliki inisiatif untuk sowan kepada Mbah Wahab. Mbah Wahab itu kalau menurut panjenengan Irian Barat diduduki Belanda itu gimana? Jawabnya Mbah Wahab itu gosok. Itu kan gosok itu istilah gaya santri, iya gaya pesantren itu, gaya keamanan itu. Iya. Ya. Karena apa? 48 itu sampai 52 itu di situ. Padahal sesuai perjanjian itu sudah tidak ada, harus clear Indonesia itu dari penjajah, harus clear Indonesia dari Belanda. Tapi tahun 48 sampai 52 itu masih bercokol besar. Sehingga ketika Mbah Wahab itu menjawab gosok, Soekarno itu tanya, apakah ada literaturnya Pak ya? Apakah ada literaturnya? Ada, jawabnya Mbah Wahab. Kitab Fathul Qorib. Balik lagi ke apa yang selama ini kita beliau pelajari. Iya. Padahal itu masalah nasional. Itu mengambil literaturnya itu cuma dari Fathul Qorib. Nah, Kiai Wahab kemudian itu mengutip salah satu definisi di situ, yaitu dari kitab Al-Bajuri. Al-Bajuri itu syarah daripada Fathul Qorib. Al-Ghazbu istiqaqu mali ghairi bi ghairi haqqin. Apa artinya Pak ya? Merampas haknya orang lain tanpa hak. Itu kan sama persis. Iya. Merampas haknya orang lain tanpa hak. Lalu cara mengatasinya gimana Pak ya? Harus dilakukan perdamaian. Kata Bapak. Harus dilakukan perdamaian. Lalu menurut feeling dan insting Pak Kiai, apakah akan berhasil? Itu tanya Soekarno. Iya. Tidak akan berhasil. Jawabnya Mbah Wahab. Kalau tidak akan berhasil, apakah boleh potong kompas? Tidak boleh. Karena apa? Karena kalau di dalam definisi gosok itu kan kita nggak boleh langsung menarik paksa, tetapi harus ada klarifikasi gitu loh. Harus ada proses klarifikasi. Sampai gosok nyapo, ini gunaku. Kok sampai gosok nyapo? Itu harus ada proses itu. Pendekatan. Tapi dalam feeling Mbah Wahab itu nggak akan berhasil. Nah, siapa Pak Karno itu mau potong kampas nggak boleh juga. Lalu apa? Kalau kemudian gosok itu itu dinamakan gosok dan kemudian tidak boleh potong kompas dan diadakan perdamaian nggak berhasil. Lalu langkah selanjutnya bagaimana Pak? Jawabnya Mbah Wahab itu mengutip dari kitab Bujairimi Iqna. Gosok kok tidak mau diadakan perdamaian, maka akhadhahu qahran, maka diambil secara paksa. Akhadhahu qahran, itu langkah terakhir dari akhadhahu qahran. Nah, ini menunjukkan betapa literatur di dalam dunia pesantren itu sebenarnya sudah mencakup bisa menjadi solusi bagi seperempat persoalan nasional. Jadi memecahkan masalah era barat hanya dengan menggunakan literatur Fathul Qorib. Itu santri makanan sehari-hari itu, guys. Nah, iya. Nah, pendeknya itu santri sekarang itu cuma bisa membaca tapi tidak bisa membaca konteks. Itu PR-nya di situ. Itu PR. Itu PR ke depannya. PR-nya begitu. Terus tadi sebenarnya pertanyaannya ini sudah jenengan jawab gitu kan.
Oh. Pertanyaan itu apa dalil nasionalisme bagi Untuk santri? dalil sebenarnya kita itu sebagai cah santri lah ya. Iya. Cah santri itu kita nggak butuh dalil. Kenapa? Heeh. Karena apa? Karena kita itu menyadari bahwa tanah air kita ini adalah rumah kita. Betul. Ini tanah air, tanah tumpah darahku. Sehingga kalau ada penjajah masuk, kita nggak butuh dalil. Ini rumahku kok. Heeh. Ini Betul. rumahku, maka kamu harus aku usir. Iya. Betul. Masa untuk apa? Untuk ngusir penjahat itu butuh dalil. Butuh buka kitab. Buka kitab. Terus pateni ya jadi. Iya, menarik. Masa itu apa? Ketika ada orang maling masuk itu konangan gitu. Itu kita buka kitab dulu ini apa untuk ngusir. Iya, betul. Itu kan nggak perlu. Maka apa ya? Dalil tentang nasionalisme tadi. Nasionalisme itu sebenarnya ya karena ini Indonesia rumah kita. Ini rumah kita. Maka karena rumah kita, maka kita harus menjaga bersama-sama. Bagaimana cara menjaganya bersama-sama? Maka kita harus duduk Betul. harus saling memberikan simpati sama lain. Iya. Karena kita itu satu rumah. Iya. Kalau diperlebar kayak satu komplek lah. Ya, satu komplek. Iya. Nah itu kita nggak butuh dalil. Nggak butuh dalil, betul. Untuk menjaga rumah kita. Kita menjaga rumah kita nggak butuh dalil. Untuk menjaga apa yang kita cintai kayaknya nggak butuh dalil. Nah, apalagi apa cinta tanah air itu ada apa? Hubul watan gimana? Itu kan bukan dalil hadis. Itu ya. Itu bukan hadis. Iya. Cuma kolahnya ulama. Jadi menarik karena pertanyaan selanjutnya ini terkait cinta tanah air. Iya. Cinta tanah air ini kan sering dianggap sebagai fondasi utama ya dalam memperjuangkan kemerdekaan. Bagaimana korelasi dengan melihat hubungan antara cinta tanah air dan semangat perjuangan untuk meraih kemerdekaan? Jelas, itu ada kaitannya, hubungannya sangat jelas. Kalau kemudian para pejuang kita dulu itu tidak memiliki rasa cinta, maka otomatis mereka itu tidak memiliki semangat untuk merebut kembali miliknya. Jelas itu. Jelas sebenarnya. Maka sebenarnya itu kenapa mereka para pejuang kita itu berani sampai mati, berani sampai kemudian berdarah-darah, padahal itu totoane nyowo. Iya. Totoane nyowo. Mangkat sekomah ini siap mati dari hitungannya. Itu keberanian yang semacam itu muncul dengan sendirinya lantaran mereka para pejuang kita itu menyadari bahwa yang dijajah itu rumah kita. Maka berani mati saja. Untuk menjaga siapa? Untuk menjaga keturunannya kelak. Untuk menjaga apa-apa yang ada di dalam rumah. Nah. Iya. Karena kan gini Gus, kan banyak nih ya orang yang bilang koar-koar di mana cinta tanah air. Cinta. Ternyata cuma kamuflase kan. Ya. Saya nggak menyebut siapapun ya, cuma itu pasti ada lah. Jadi cintanya itu hanya sebatas di bibir, itu pun ketika ada peraturan atau dilihat sama orang. Tanggapan jenengan gimana? Apakah itu bisa dikatakan cinta tanah air? Ya, cinta itu ada kadarnya. Oke. Ada kadarnya. Jadi cinta itu ada yang kadarnya. Kalau kita komparasikan dengan air itu ada yang satu tangki misalnya, ada yang satu aqua kecil. Itu kan dia tetap bisa dikatakan mencintai tanah air, tapi dengan kadar yang kecil itu. Maka cinta yang dimiliki oleh orang-orang seperti itu, maka praktek cintanya itu cuma sebatas upacara. Ya, bendera. Pasang bendera 17-an. Ya, tapi kalau kemudian disuruh nolong tetangganya nggak mau. Itu kan ada yang seperti ada. Tetangga itu bagian dari cinta tanah air. Ada. Iya, itu berarti kan kita berbicara tentang kadar cinta tadi. Kadar cinta itu tadi. Jadi nggak salah sebenarnya. Nggak salah. Nggak salah ya. Walaupun kadarnya masih segitu ya. Ya kita paham ya, uang tampungannya segitu. Iya, nggak ada masalah kan. Yang parah tuh kalau nggak ada tambungannya tadi berarti. Tampungannya itu lewat peralon, jadi cuma gawe lewat. Iya. Mencintai tanah air itu tapi lewat
hati tetangganya Diwakilkan. diwakilkan. Diwakilkan, ya. Eh, terus gini, Gus. Kan jenengan ini kan terkenal Gusnya di sini, Gusnya Pondok Pesantren Miftahul Ulum. Ada nggak yang pengen jenengan sampaikan ke santri, baik santri kita maupun yang melihat ini juga Iya. terkait pentingnya rasa cinta dan tanggung jawab terhadap tanah air. Karena kan gini ya, Gus. Cinta kayaknya konsekuensi logis dari cinta itu adalah tanggung jawab. Ya. Atau saya salah, mungkin jenengan bisa Ya. meluruskan. Ada nggak ya kira-kira yang mau jenengan sampaikan kepada santri maupun siapapun lah yang mendengarkan ini? Untuk jangka panjang kita sebagai santri tentu memiliki beberapa kekhawatiran tentang bagaimana anak-anak kita itu akan hidup kelak. Mungkin 40 tahun ke depan itu bagaimana ya menghadapi Indonesia ini. Maka sebenarnya yang perlu kita lakukan untuk saat ini, para penjajah atau para teroris atau para Islam radikalis atau pengganggu oknum siapapun itu tidak dapat memiliki ruang untuk masuk ke dalam Indonesia. Dengan cara apa? Dengan cara kita belajar yang serius. Efek dari belajar yang serius, kita itu dapat membaca konteks. Seperti yang saya ceritakan tadi soal bawah hafaz buah. Soal bawah saja itu bisa menyelesaikan persoalan nasional. Artinya apa? Artinya pondok pesantren dengan tupoksinya, ya tupoksi dalam membangkitkan rasa nasional dengan cara begitu. Ya mungkin akan beda caranya kalau itu dipakai oleh ABRI atau TNI atau polisi, itu kan beda. Itu cara membangkitkan rasa nasional. Tapi dalam konteks pesantren itu begitu penting kita belajar untuk masa depan, terutama anak-anak kita, karena kita itu pasti nggak lama lagi akan tua. Oke nih, kita dari tadi bicaranya secara general. Sekarang kita mengerucut ke bagaimana Pondok Pesantren Miftahul Ulum. Bagaimana Pondok Pesantren dengan sebagai Dewan Pengasuh mendidik para santri untuk memiliki rasa cinta dan kepedulian mendalam terhadap bangsa dan negara. Saya mengambil langkah yang sangat relevan. Jadi saya nggak mau indapit rasa nasionalisme itu harus ditunjukkan dengan cara gagah-gagahan, dengan cara yang sebenarnya itu tidak pada tugasnya pesantren. Tapi saya itu ingin memberikan satu pemahaman terhadap anak-anak santri betapa di dalam pondok pesantren itu sudah diajarkan bagaimana cara mencintai rumah kita. Dengan cara apa? Pondok pesantren sebagai rumah kecil bagi Indonesia. Miniatur dari Indonesia atau dari Nahdlatul Ulama. Miniatur. Maka cara merawat Indonesia agar tidak diganggu oleh siapapun, ya kita kalau bersih-bersih itu ada bagiannya sendiri, ada keamanan sendiri, kemudian ada bagian bendahara, bagian keuangan sendiri. Itu sebenarnya itu pelajaran-pelajaran yang sederhana, tetapi itu juga menjadi satu pondasi agar kemudian si santri tersebut itu dapat memiliki perspektif lain ketika di rumah. Maka ini pondok pesantren itu saya yakin akan menjadi pioner, bukan hanya di Miftahul Ulum tapi seluruh pondok pesantren itu akan menjadi pioner di masa depan. Harusnya. Ya, idealnya begitu. Karena ya itu tadi sebagai miniatur. Iya. Gini, selanjutnya Gus. Kan Indonesia ini kan sudah merdeka 78 tahun. Sudah tua. Kalau orang itu udah punya cucu 78 tahun. Berarti kan ternyata di usia segini ini 78 tahun itu masih ada tantangan yang harus dihadapi.
menurut jenengan, tantangan apa yang menjadi sangat penting yang harus segera diatasi dari berbagai macam tantangan? Sebenarnya kita itu sebagai sebuah bangsa itu kita belum mencapai satu abad. Oke, Oh, sebagai sebuah negara, sebuah negara. bukan bangsa. Mm-mm. Sebagai sebuah negara kita itu belum mencapai satu abad, sehingga kalau biasanya belum satu abad itu belum memiliki peradaban. Kita itu banyak memiliki peradaban bukan sebagai negara, Sebagai bangsa. sebagai bangsa. Oke. Itu beda-beda, Iya betul. beda-beda. Nah, karena kita itu sebagai negara belum punya peradaban, maka tantangannya itu luar biasa. Salah satunya di pendidikan. Mm-mm. Pendidikan yang salah itu akan melahirkan Outputnya salah. salah juga. Nah, ini menjadi PR kita bersama, bukan cuma pemerintah. Ya, pemirsa, itu tadi wawancara kita dengan Gus Usman. Terima kasih Gus sudah hadir di sini. Nantikan lagi acara kita bersama Gus Usman di acara mendatang. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, dan nyalakan lonceng supaya pemirsa tidak ketinggalan acara-acara yang ada di Miftahuloon TV. Saya Haidar Nasim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.